أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Gurelun Mamandum puna perhatian urun ron. Sebahagian urun kitanya menyatapakat puasanya sepakat galak buat puasa. Tapi bak sembahyang matang tinggal. Lebih mudah tinggal sembahyang daripada tinggal puasa. Kenapa duk rakan-rakan kitanya tentang nan puasa nah, bekerja. Tapi teruk bawa teh sembahyang hendak sembahyang. Maka di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah gerakkan hati kita, Allah beri hidayah dan taufik kita untuk berada di masjid melaksanakan solat secara berjamaah. Ada teman-teman kita yang jangankan untuk solat berjamaah, kadang solat sendiri pun tidak, walaupun di bulan suci Ramadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita di posisi yang baik, kita doakan juga saudara-saudara kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kami, mudahkanlah juga saudara-saudara kami yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini, hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama bacaan Al-Quran. Pada hari ini kita sudah sampai ke surah Inna a'tainakal kautsar, atau disebut dengan surah Al-Kautsar. Ada sebahagian yang menyebut dengan surah An-Nahl, surat sungai. Kenapa? Karena di antara nama sungai di akhirat nantinya namanya Al-Kautsar, yang ketika kita minum, sekali minum enggak haus lagi, insyaallah. Seperti itu. Makanya ada sebahagian ulama yang menamakan surah ini dengan surah An-Nahl sebagai surat sungai, yaitu sungai yang ada di surga nantinya, yang disebut dengan sungai Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini merupakan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 3 ayat. Maka minimal sekali satu surah itu seperti surah Al-Kautsar ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang semua makhluk, maujud, manusia, sehebat apapun kalian, silahkan buat Al-Quran. Dan kalau mau buat, minimal buat 3 ayat sebagaimana yang ada pada surah Al-Kautsar. Tapi satu pun tidak ada yang sanggup membuat seperti mana kalamullah Al-Quran ini. Ada orang-orang ahli bahasa Arab mencoba membuat, tapi ditertawakan oleh orang-orang lain. Itu bukan, tidak akan menyaingi. Makanya ada orang-orang jahiliyah yang mereka itu punya taste di bahasa Arabnya sangat tinggi. Ketika mendengar innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu ada yang bersujud, mendengar ayat tersebut bersujud walaupun tidak masuk Islam. Kenapa? Ini bukan sembarangan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan tertib seperti itu. Nah, surah Al-Kautsar ini dari segi tertibnya itu urutannya ke-12. Nah, kalau saya tidak salah ya urutan ke-12 dari segi tertib. Apa yang melatar belakangi? Nah, surah ini pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Lalu apa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Kautsar ini? Ketika salah satu daripada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, beliau wafat di waktu kecil. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek-ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian perhatikan, Muhammad itu telah terputus. Generasinya telah terputus. Mungkin anak kita meninggal, tapi dia sudah sempat berkeluarga. Garis keturunan kita itu sudah tersambung. Ini anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, beliau meninggal ketika kecil. Maka turunlah ayat ini membela menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata abtar di sini, artinya terputus. Disitulah yang nantinya menjawab bahwasanya siapa yang sebenarnya yang terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini namanya itu masih bergema. Tapi orang-orang yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak dikenal sama sekali sampai hari ini. Kalaupun mereka dikenal, yang dikenang itu yang hal-hal yang tidak baik, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik. Di penghujung dari setiap ayat pada surah Al-Kautsar ini terdiri dari huruf ra. Di ayat yang pertama Al-Kautsar. Al-Kautsar. Huruf ra itu kondisinya itu berbeda-beda. Yang menentukan kondisi huruf ra itu adalah barisnya, bahasa sederhananya, atau harakah di dalam bahasa Arab disebut. Apabila huruf ra berbaris atas dan baris bengkok, baris ciko atau baris kuing dikeun tanya, maka dibaca tebal. Oro, oru. Tapi ketika dia baris bawah dibaca tipis, iri. Ada contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harra. Ketika kita membaca harrama wa harra, ra-nya dibaca tebal. Tapi ketika sampai pada riba, wa harrama riba. Riba itu dibaca tipis. Jadi huruf ra itu jangan ditebalkan semua dan juga jangan ditipiskan semua. Karena katanya orang Aceh kadang ba-ra-nya putih ni de. Dia baca sabbihisma rabbika. Butipe pakan mangak nak baik mublah deh. Asal kata bayar ra baju kamu belah deh bukan. Ya, jadi tidak seperti itu. Yang menjadi standarnya adalah ilmu. Jadi kalau kita melihat di sini kata Al-Kautsar. Izin saya tulis.
Oke, baik. Tadi kita sampaikan bahwasanya huruf ra itu dipengaruhi oleh baris. Ketika kita baca, ketika kita sambung al-kautsara, bersambung. Kalau kita sambung inna a'tainakal kautsara fasalli, kalau kita sambung. Tapi ketika kita berhenti, kita waqaf, ra itu mati, bahasa sederhananya sukun. Lalu bagaimana kita menilai? Melihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya di sini huruf sa. Kita melihat baris huruf sa itu bagaimana? Barisnya baris atas. Jadi yang menjadikan huruf ra itu tebal, baris atas dan baris bengkok. Baik dia yang berbaris atau huruf sebelumnya. Nah, maka ketika kita sukunkan, ra ini sukun, tidak ada baris. Bagaimana cara saya melihat apakah itu tebal atau tipis? Lihat huruf sebelumnya. Itu yang pertama. Maka ketika kita baca di sini kal kautsar, sa al kautsar. Oke, baik. Kita ulang dari kata-kata pertama dari ayat pertama ini. Inna. Nah, di sini huruf hamzah. Huruf hamzah di sini berbaris bawah. Huruf apabila berbaris bawah, gerakan mulut kita itu seperti orang tersenyum. I. Tapi kalau gerakan mulutnya enggak benar, inna enggak jelas. I harus seperti orang tersenyum, tapi bukan senyum yang dibabat. I seperti itu, tidak. Biasa saja. I. Karena baris bawah itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-kasrah. Kasrah itu dia pecah, rusak, jatuh. Jadi gerham kita seperti jatuh. Ketika gerham kita itu seperti jatuh, maka terkesan seperti orang tersenyum. Inna. Oke. Kadang kita di luar membaca Al-Quran bisa mengucapkan baris-baris bawah itu dengan sempurna. Tengku kalih najib i. Tengku puna najib i. Bisa kita ucapkan i dengan benar. Tapi menang kata bet ka enna pakan tengku menang nama Arab. Orang Arab mana baca lagi ya? Nyana orang Arab baca lagi berarti hada fasih. Tapi i. Jadi inna ini harus diperhatikan. Sepele tapi berefek kepada bunyi hurufnya. Yang kedua, di sini ada huruf nun. Gunnah, dengung dalam kita membaca Al-Quran itu posisi yang paling tinggi itu apabila nun dan mim bertasydid. Maka di sini enggak boleh kita baca inna a'tainakal kautsar. Secepat apapun dia harus tampak lebih berbeda dengan bacaan yang lain. Tidak salah membaca Al-Quran cepat, tidak salah membaca Al-Quran sedang, tidak salah membaca Al-Quran lambat. Ketiga-tiganya ada sumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan tata caranya yang benar. Maka di sini secepat apapun kita baca harus lama, nun bertasydid. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Selanjutnya inna di depan huruf nun di sini ada alif dan sesudahnya ada hamzah. Bacaannya adalah mad jaiz. Mad jaiz. Mad jaiz itu boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Tapi dalam aliran kita membaca Al-Quran yang telah kita tulis dulu, qiraah Asim, riwayat Hafs dan tariknya Asy-Syatibiyah, tidak boleh dibaca 2. Tidak boleh dibaca 2. Kalau anda punya pengetahuan silahkan membaca, tapi ya tire-tirenya lanjut. Okey. Inna a'tainakal kautsar. Datang segala guna dalam hidup. Inna a'tainakal kautsar. Okey, baik. Sekarang ada kata a'taina. A'ta. Yang pertama tadi hamzahnya baris bawah. Seperti orang senyum. I. Selanjutnya di sini jumpa
a'ta. Hamzahnya baris atas, maka mulut kita harus terbuka. Bukan terbuka yang terlalu besar. Oh, tidak, tapi sedikit saja. Jadi i di sini a'ta. Bagaimana tunggu? A'ta. Oke, baik. Selanjutnya di sini berjumpa dengan huruf ain. A'ta. Huruf ain ini ketika diucap itu tidak boleh langsung tertahan. A'ta. Dia berjalan sedikit. Inna ijak dia bacut baru mutun. Inna a'tainakal kautsar. Okey, baik. Pada kata a'taina, di sini ada huruf ta. Ada huruf ta. Huruf ta ini di antara huruf yang ketika dibaca tidak mengeluarkan angin. Tidak mengeluarkan angin. Jadi bagaimana cara mengucap huruf ta? Ta, ti, tu, ba, ta. Takkan sekali dalam mandub. Ta, ti, tu, ba, ta. Huruf ta itu tempat keluarnya ujung lidah kita itu ujung lidah kita itu kena dengan apa? Pangkal gigi seri atas. Ta, ti, tu. Seperti itu bacanya. Jangan dibaca seperti ini, Pak. Kalau didengar ta, ti, tu. Kalau sudah keluar angin seperti itu maka salah. Karena huruf ta ini ada di dalam surah Al-Fatihah, maka saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Kita enggak sadar membaca seperti itu. Dan itu salah. Tapi bukan berarti untuk nak imum kena usidro dua yang roh baca menangkan farak sembahyang karena itu bukan lahnun jali, tapi lahnun khafi. Enggak sampai membatalkan solat, tapi sebisanya kalau kita sudah berada di depan itu hal-hal yang seperti itu diperhatikan biar lebih mulus. Jadi ta di sini ketika kita baca ta-nya jangan berangin. Ta. Yang masih berangin ketika membaca huruf ta itu butuh kepada latihan. Karena mungkin ta kita itu sudah direkam selama puluhan tahun. Ta. Apalagi hafalannya. Inna a'taina sang menyohana tabi angin bajut merihana mangan. Padahal itu salah. Okey. Ta ulang ta baca segeduk Gurau Lomang Bandung dari awal. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Ayat kedua. Coba diperhatikan, tulisannya seperti ini, Pak. Fasalli. Ini bentuk perintah. Jangan dibaca panjang. Fasalli li rabb, itu sudah panjang. Gara-gara kita tekan. Di sini tulisannya seperti ini, Pak, di ayat kedua. Fasalli li. Jangan dipanjangin. Kadang katanya hanani tapi panjang. Oh, tak baca Quran tak tunjuk lom. Tak tunjuk ngempuri. Urun dah mentan nebut ngempuri. Tinggal kamu aja bertembut. Gampangnya raut purih begat. Siram raut layang sambil untuk buat layang raut purih dengan lagak. Ote jak buat bak belebut lumah bagat. Lu yang lagak tak purih. Jadi ngempuri tak tunjuk lom. Nah panjang, hana panjang. Tapi ketika kita baca, kita panjangkan. Bagaimana bacanya? Fasalli li rabb. Jangan dipanjang, jangan ditekan. Munyo kata tekan munan menjadi panjang. Padahal kita enggak niat memanjangkan. Munyo tanya kan orang Arab, kadang hana sakit bab bulunyung tu, hana meri terganggu, tapi orang Arab itu akan terganggu. Makanya bacanya gimana, Pak? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Okey, baik. Selanjutnya di sini huruf fa. Fa itu huruf tempat keluarnya dari mana, Pak? Perut bibir kita bagian bawah ini kena dengan gigi seri bagian atas. Fa.
fa. Memang ada beberapa saudara-saudara kita yang dari daerah Aceh tertentu itu tidak bisa tidak bisa mengucapkan huruf fa dengan benar. Yang diucapnya p, pa. Makanya kalau kita tahu makhrajnya, tempat di mana dia tempat keluarnya, insyaallah bisa diubah. Fa. Bagaimana Pak? Letakkan di perut bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa. Fa. Fi. Fu. Fa. Fi. Fu. Maka di sini cara bacanya fa sa. Fa shalli li rabbika wanhar. Oke, baik. Itu huruf fa. Selanjutnya huruf sa. Huruf sad itu dari mana keluarnya? Lidah kita itu berada di antara palung gigi. Nyom nyom gigau katanya tatuk muno. Ya. Gigi kita kalau kita rapatkan seperti ini, ya seperti ini. Di mana posisi lidah kita? Pas di belakang ini. Sa. Sa. Si. Su. Fa sa. Jadi di sini huruf shadnya baris atas, enggak perlu dimonyong-monyongkan. Fasol tidak perlu. Mana perlu? Jadi cukup membuka mulut saja sedikit sudah cukup. Fasol. Fasol. Ya, jadi cara bacanya di sini fasalli li rabbika wanhar. Oke, baik. Di ujung daripada ayat kedua ini juga terdapat huruf ra yang sukun. Dan di sini juga dibaca tebal. Wan haur. Oke. Kita ulang bacaannya ayat kedua. Takkan rame-rame segala gurelo mendum. Fasalli li rabbika wanhar. Dari ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Oke, ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Dan di penghujung daripada ayat ini juga taknya dibaca tebal. Abtar. Bagaimana Pak? Abtar. Ta. Tapi taknya jangan dibawa tebal, abtar. Jangan. Bacanya taknya tipis dulu, ta baru ra-nya tebal. Abtar. Bagaimana Pak? Abtar. Jangan dijadikan abtar atau abtar. Jadi harus dibedakan antara yang tipis dengan yang tebal. Di ayat terakhir ini juga berjumpa lagi dengan nun bertasydid, maka harus dilamakan. Inna syani'aka huwal abtar. Ini hati-hati Pak. Di sini ada kata inna syani'aka. Inna syani'aka. Saya sering sekali Pak mendapati orang ketika belajar Al-Quran itu sampai di surat ini, ketika inna syani'aka itu terbalik bacanya. Innaka ni'asya. Bukan 1-2 orang yang saya dapati, mungkin lebih daripada 10 orang Pak. Terbalik ini. Ketika membaca inna syani'aka. Syani'aka. Terbaliknya innaka ni'asya. Lebih daripada 10 orang yang pernah saya dapati membaca ini. Ketika sampai di ayat ketiga ini, coba ulang. Kadang sampai 10 kali saya suruh ulang, coba baca. Juga mesti beda. Itu terpengaruh dengan hafalan ketika di waktu kecil. Dijaga. Makanya hati-hati Pak, jangan terbalik di sini. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, kita tes baca Pak yang ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, dari ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal
atau alhamdulillah. Di sini kan tadi ada disebutkan tentang keturunan. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keturunannya itu akan terputus. Melalui meja yang sederhana ini, meja yang berkah ini, saya ingin mengajak kepada guru-guru saya di sini, orang-orang tua saya di sini. Ada sedikit candaan seperti ini, Pak. Ada dalam satu hadis disebutkan bahwasanya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar niran wa suffidatis syayatin. Syaitan itu akan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Tapi mohon maaf Pak, ini agak kasar sedikit saya sampaikan. Tapi anjing dan babi itu tidak diikat, tidak dibelenggu di bulan suci Ramadan. Bapak paham apa yang saya sampaikan? Si gaga bapak lon urung syik lemah Bandung newo dari tarawih neciduk si gaga bak kedai kopi. Duduk di warkop yang di situ ada anak-anak muda yang duduk main game. Ya? Kita menyampaikan ini bukan bermaksud untuk menghinakan mereka, tidak. Tapi bentuk daripada perhatian kita kepada mereka. Anak-anak kita pada hari ini mereka duduk main game. Tidak hanya main game, Pak. Kita pada hari ini, pada kesempatan ini tidak berbicara mereka main judi. Jangan berbicara itu. Tapi dari tutur kata mereka. Ya Allah, sakit gulunjung tu Pak. Tahu mereka, getanyo tam ilah daya tami tapeng jamun ke anak-anak getanyo, tasi kameng-kameng. Kadang kameng-kameng lumo tasi. Untuk apa? Kita berikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Kita kasih namanya Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Mustafa. Ya, baik sekali nama-namanya. Tapi anak-anak kita mohon maaf Pak, dia sambil main game itu dari bengah, dari pohsa mungkin sampai tersebut, atau dari setelah tarawih sampai subuh, itu lawan bicaranya anjing babi Pak. Yang main game benar hai, yang menemat. Gimana? Ini sebenarnya tidak layak disampaikan apa nama-nama binatang tersebut di sini. Tapi itulah sapaannya. Dia panggil A, ini B. Gimana kau A? Maksudnya anjing. Gimana kau B? Babi. Seperti itu. Dan itu menjadi lumrah, Pak. Ini kalau kita tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita ini, kita takutkan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu akan sangat lumrah lagi, Pak. Bahkan di dalam masjid orang akan pulang dari masjid, gimana babi? Sehat babi hari ini. Gimana anjing? Anjing ada makan hari ini. Ya seperti itu. Kadang-kadang harus disampaikan dengan bahasa yang lugas seperti ini, Pak. Kan berarti katanya bengeh tekan anak mudanya kan. Tapi bentuk perhatian kita. Lun tingat lun tuanyo lahir bak bineh laut je. 100 meter dengan laut. Urang bak bineh laut nyan babah tajam lagi lun tuanyo. Jit kubat gepecapi lenek lun je. Sampai ronyo jit je, tapi vokabnya mentang tinggal. Jadi dalam sagon untuk menanana urang tu menak jit cik mentang jit. Tapi merasakan itu tidak baik. Itu tidak baik. Mungkin anak-anak kita ketika dia di rumah Pak, dia berbicara baik, papa, mama, ibu. Tapi sesekali ngecek Mbak HP-nya. Dia chatting dengan dia SMS dengan kawan-kawannya. Itu pakai yang seperti itu Pak. Anjing, babi, naudzubillah. Kita tidak merasa lebih hebat daripada anjing dan babi itu, bukan. Tapi ini tidak layak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang kita ada sahabat yang dulunya non-muslim, kafir Quraisy, begitu masuk Islam harus diganti nama, tidak ada keharusan. Tapi ada yang beberapa yang diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena maknanya tidak baik. Urang tanya Aceh, alhamdulillah gebuhnan rata-rata Arab. Orang-orang Arab itu sendiri kadang takjub, Masya Allah mereka nggak bisa berbicara bahasa Arab, tapi namanya bahasa Arab semua rata-rata. Kebanyakan orang Aceh itu namanya bahasa Arab. Nya telekenan Pak Tengku pasti dalam bahasa Arab. Ya, sidro dua mungkin yang gebuhnan kita mah kedua dalam bahasa Aceh. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengganti panggilan-panggilan yang tidak baik. Panggilan-panggilan yang tidak baik.
Mungkin hari ini anak-anak kita itu akan berubah. Bagaimana caranya? Kita meminta kepada para pemerintah untuk apa? Menyediakan satu anjing dan babi di setiap warung kopi. Sehingga apa? Ketika dia memanggil anjing dan babi, dia baru sadar itulah kawan-kawannya. Lain hanya cara apa? Tak tenak hanjut. Anak-anak mudanya hanjut tak tenak. Dosa katanya. Ada satu hadis menyebutkan, semakin menjauh orang, mungkin semakin buruk orang, karena mulut kita semakin jorok melihat mereka. Lawat anak min dengan kereta bloknya, yang tak nak kan doa itu sampai naik dah tu naknya dari naik kan ke mana. Tapi enggak pernah kita doakan, ya Allah Nabi kehidayahkan yang utuhnya. Kali kejadian malam barosa di Darussalam, bak pelung Honda, tam laki bijak kasau syurga utuhnya. Tapi kita doakan. Dan juga butuh perhatian daripada orang tua. Begitu anak kita keluar dari rumah, kadang kita merasa tabu, Pak. Kita ingatkan, "Nek, kamu boleh duduk di warung kopi, tapi jaga tutur katamu." Jaga tutur katamu. Lun tinggal jaman, watemanya alun, dulu subuh geikat ke apa? Gacok le pak nek lun, geikat bak tangan yan gepeduk ngan talo kuning yan, gebah bak gerai kopinya. Hamun tertejit berhabar dengan orang tua. Orangnya anak-anak katanya hidup bak kedai kopi, aki beik papa de, i main game bertau. Ya. Nyan urung Tuhan na tengku imu minan. Na ulama-ulama kadang sidro dua piuh dek kopinya, hana itu mendengar aje. Pupu yang galak jikeun. Apa urusan ko? Apa urusan ki? Ini anak-anak ini enggak bisa dihina, enggak bisa dibalas dengan kata-kata yang tidak baik, tapi butuh perhatian kita sebagai orang tua. Supaya apa? Generasi kita itu tidak menjadi generasi yang ada kebun binatangnya. Mudah-mudahan risalah yang saya sampaikan ini, harapan yang saya sampaikan pada kesempatan ini sampai kepada anak-anak muda tersebut, tidak menjadikan kita lebih hebat. Kadang-kadang anak-anak kita itu biar nampak sangar, Pak. Biar nampak sangar. Karena anak-anak kita, mohon maaf, Pak, kadang dia itu kalau pulang ke rumah tampak jadi superhero dia. Hebat dia sekali. Reman. Di luar rumah jadi ayam sayur dia, Pak. Jadi bual-bulanan kawan-kawannya. Makanya biar tampak dia hebat, ngomong kasar-kasar seperti itu. Itu dari anak-anak kita, mohon maaf, Pak, dari TK. Dia main-main sama kawan-kawannya udah pakai kosa-kosa kata kebun binatang semua, Pak. Kalau kita tidak memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak muda ini, kita takutkan generasi ke depan keluar dari masjid, mereka akan saling sapa dengan nama-nama kebun binatang. Makanya ini kita di penghujung bulan suci Ramadan, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Salah satu daripada tanda seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada kedamaian, baik kedamaian yang pasif atau kedamaian yang aktif. Makanya gure-gure lun mendum-mendum yang nana ibadat-ibadat di malam bulan Ramadannya mendapat Lailatul Qadar, ni tamah doa bacut. Ya Allah, ni perbaiki ke generasi-generasi kamonyo. Ya Allah, berikan kedamaian kepada mulut-mulut generasi kami ini, supaya mereka tidak lagi berbicara jorok, tidak lagi saling menyapa dengan kawan-kawannya dengan sapaan yang jorok. Kita jangan terlalu egois dalam berdoa, hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi lupa berdoa kepada anak cucu kita, generasi selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.